Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain. Amin ila Allah. Berkata sahibun nazim wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin fi'li. wa ziyadatan fil rizqi wa ziyadatan fil umri wa barakatan fil ilmi wa barakatan. Wa jaizun, dan sifat jaiz bagi Allah, bi fadlihi, dengan kemuliaan Allah, wa adlihi, dan keadilan Allah. Tarkun likulli mumkin, tarkun likulli mumkinin, meninggalkan sesuatu yang mungkin, kafi'lihi, juga melakukan sesuatu yang mungkin. Maknanya dari sifat 20 yang wajib kita ketahui dan sifat mustahil 20 juga yang wajib kita juga ketahui, ada satu sifat namanya sifat jaiz. Wajib bagi seorang mukallaf, akil baligh, mukmin, mukminat, muslimin, muslimat untuk meyakini bahwasanya Allah punya hak, namanya hak boleh. Boleh bagi Allah menciptakan, boleh bagi Allah tidak menciptakan. Boleh bagi Allah memberi, boleh bagi Allah menolak. Yahdi man yasha'u wa yudhillu man yasha'. Allah berhak memberi hidayah kepada yang dikehendaki dan menyesatkan yang dikehendaki. Allah juga memuliakan orang, terserah Allah, dan menghinakan siapapun orangnya. Allah juga berhak untuk memberi manfaat, Allah juga berhak memberi mudarat. Allah berhak untuk mengampuni, Allah berhak juga untuk menyiksa. La yas'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa gini. Sampai Imamul Haddad mengatakan law walim wa kaif qauladzil hamak. Kalau ada orang tanya takdir, kenapa kok gini? Coba gini. Itu ucapan orang bodoh. Ya tarid Allah alladzi khalaq, dia tidak tahu sifat Allah yang sifat jaiz. Kalau tahu sifat jaiz, semuanya kembali kepada Allah. Dan sifat inilah yang bertahun-tahun ditanamkan oleh para ulama kepada kita. Apa yang ada yang betul? Hinala, apa yang saya kubesa. Itu sifat jaiz. Tanaman-tanaman akidah seperti itu tanpa kita rasakan masuk dalam diri kita. Mak bisa ya. Cok lembut meler pas tiba-tiba terjadi fokus. Hinala takdir. Itu sifat-sifat jaiz. Allah bisa memberikan sesuatu tanpa sebab, dan Allah juga bisa mengambil tanpa sebab. Masuknya orang tanpa sebab, cek bisa nah. Mamiskena orang tanpa sebab, sangat cek bisa nah. Maka sifat jaiz ini tertuang di dalam Al-Quran. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dalil naklinya Allah katakan wa rabbuka, adapun Tuhanmu, yakhluqu ma yasha'u, menciptakan yang dikehendaki, wa yakhtaru, dan juga memilih. Ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Allah yang memiliki semua kerajaan, mampu memberi kerajaan kepada yang dikehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', juga bisa mencabut kerajaan yang sudah dimiliki. Wa tu'izzu man tasha', berhak untuk memuliakan yang dikehendaki. Wa tudhillu man tasha', dan juga bisa merendahkan yang dikehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu ya Allah kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Semuanya Allah berhak. Menyiksa orang soleh boleh. Memberi pengampunan kepada orang ahli maksiat boleh. Lah, ini membantah perkataan kaum Mu'tazilah yang mengatakan itu sifat gak boleh bagi Allah. Tidak boleh ada di dalam zatnya Allah. Karena Allah wajib memberikan soleh dan aslah. Allah wajib memberikan yang baik dan yang terbaik. Jadi kejelekan bukan datang dari Allah. Ketika ditanya, terus dari siapa kejelekan? Dari kita. Oh, dari kita, tanya saya. Ada suami istri normal dua-duanya, tapi maaf mungkin punya anak tidak sama dengan ayahnya atau ibunya. Dia juga tidak menghendaki. Siapa yang menciptakan? Ya dengan sendirinya mengatakan Allah. Iya. Allah. Wallahu yusawwirukum fi butuni ummahatikum, dan Allah yang memberi gambar di dalam perutnya ibu-ibu kalian, memberi gambar. Kita tak bisa, sehingga kita bisa mungkin komputer ya. San patengki papote pena franji
genteng, malai baju. Tapi tidak bisa ini sudah. Ada sifat jaiz. Sambil ngantos apa? Azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi, kipas. Putar. Atas. Swing. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad radhiyallahu ta'ala an ashabi sayyidina Rasul ajma'in. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salatul qa'imati sayyidina Muhammadin wa sayyidil fadilah wa syaraf wa da'wati fil ahli ar-rafi'ah wa ba'athil maqam mahmud wa ta'inna la tughfir ni'mat rabbi fil walidayya 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dunya wad akhirah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Allah memasukkan siang ke malam, malam ke siang. Kan Allah. Apa katanya Allah? Allah jadikan nanti sebelum matahari terbit dari arah barat, yang itu termasuk daripada tanda hari kiamat, dijadikan malamnya seperti kadar 4 hari. Malam tedung 8 jam. Cukup malam boleh. Dikit tidur boleh. 8 jam cukup masih malam lagi. 8 jam tidur lagi, bangun masih malam lagi. Ketika 8 jam berikutnya bangun, sudah matahari terbit dari arah barat. Di situ pintu tobat tertutup. Ya, pintu tobat tertutup, sudah tidak ada. Terus Nabi mengatakan kemudian tersisa 40. Yang mengatakan 40 tahun, 40 waktu, 40 bulan, 40 minggu. Pokoknya 40. Baru datang ahwal yaumil qiyamah, huru-hara hari kiamat. Kemudian, tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Allah mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati, atau mematikan dari yang hidup berhak. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah bisa memberikan rezeki kepada yang dikehendaki tanpa batas. Ini nyaman raya. Alaku tak pati alaku nancur tapi. Babuan sarah. Dari lain. Makanya betul Instagram itu. Kunci sukses kan bukan kerja keras. Kebetulan. Itu betul itu. Kalau 100 orang kerja keras, yang sukses paling 2. Bukan kerja keras itu kunci kesuksesan, betul. Apa? Kebetulan. Karena pilihan. Hakada sifat jaiz bagi Allah. Jadi
Sifat wajib ada berapa? 20. Sifat mustahil 20 kebalikannya. Baru sifat jaiz 1. Semua sifat berapa? 41. Sekarang kita masuk ke dalam sifat wajib bagi para nabi. Dikatakan di sini arsala anbiya dawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. 4 sifat wajib bagi nabi tersusun di dalam satu bait. Tanya Ki, ayo sebut Ki. Sifat wajib bagi nabi. Arsala anbiya dawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Nyaman. Makanya hafal nadham ini nyaman. Kata-kata dikit kalau dijabarkan banyak. Beliau mengatakan arsala anbiya, Allah mengirim anbiya, jamaknya nabi, para nabi, zawi fatana, zawi pemilik kecerdasan. Apa fatana? Fatana itu tingkatan kecerdasan di atas jenius. Ada fatana. Kalau manusia punya ranking 100, kalau nabi masih 1000. Apa yang tidak disangka, oh ternyata ada jalannya seperti itu. Sampai dikatakan kamaluz zaka wa hiddatul aql, kesempurnaan kecerdasan dan tajamnya pemikiran. Di antaranya fi ilzamil khusum fil muhajjajah, di dalam mengalahkan orang ketika berhujjah. Nabi pernah ditanya, Nabi Muhammad, Muhammad, siflana anir ruh, sifati kepada kami bagaimana ruh. Nabi diam. Kata sahabat, kata orang kafir, kalau jawab salah, kalau tidak jawab tambah salah. Berumah. Jawab pun salah, tak jawab tambah salah, pendustaan. Karena Nabi. Fatona. Diam Nabi. Fanzalallah, Allah turunkan. Yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang ruh. Kul, katakan, kulir ruhu min amri rabbi. Bilang sama mereka kalau ruh urusan Tuhannya, Tuhan saya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kau diberi ilmu semuanya ini hanya sedikit. Pertanyaannya, Nabi jawab apa enggak? Jawab. Jawabannya siapa? Bukan jawaban Nabi, tepat. Fatona. Pernah ada satu budak mau disiksa sama tuannya, masuk ke rumah Nabi, minta perlindungan. Lihat fatonahnya Nabi. Nabi berdiri, melangkah satu langkah. Dua. Datang tuannya. Kau lihat budakku. Kata Nabi, selama saya di sini, saya tidak lihat kecuali panjenengan. Fatona, pinter. Pinter Nabi, apalagi strategi perang. Ini gini. Makanya ketika perang Uhud, Nabi mengatakan jabal rumah di situ. Ya, itu para rumah pemanah di situ. Jangan turun apapun yang terjadi. Nah, turun. Tapi kepandaian Nabi tidak mengurangi musyawarah beliau kepada sahabatnya. Paling kana Rasulullah SAW aktsaru musyawaratan li ashabihi. Nabi paling sering musyawarah sama sahabatnya. Makanya kalau diminta musyawarah bukan ya panjenengan bukan, diminta musyawarah ini pertama memang sunnah, yang kedua kasih pendapatmu seperti apa. Habib Umar pernah mengumpulkan murid-murid yang dulu. Bilang hadal amr, perkara ini begini. Kif ra'yukum? Katanya al-amr ilaikum ya Habib. Apa katanya antum? Katanya Umar, kalau apa katanya Anda mungkin ada musyawarah. Buat apa nak kumpulin di sini? Ini Pak kumpul ben saya ada mungkin pemikiran. Rasul ketika mau perang Uhud, Nabi mengatakan kita bertahan. Isra'yukum. Satu ngomong, ada apa bertahan? Badar menang kita. Bayangkan 1000 lawan 313. Sahabat bilang, ini pembalasan, 10.000 bakal datang ini. Berani. Sayyidina Hamzah bilang, kalau bertahan saya tidak akan makan. Ampul. Pokoknya harus menyerang. Sudah. Ya akhir, norok lah. Akhirnya apa yang terjadi? Kalah. Pelajaran. Tapi aktsaru musyawaratan li ashabihi. Hadza fatona. Belum lagi Nabi ketika meletakkan apa? Hajar Aswad. Bagaimana pada saat itu sudah mau perang, mau bunuh-bunuhan, tapi sama Nabi diletakkan Hajar Aswad, sisi daripada kain tadi itu pegang satu-satu dari kepala suku. Hadza fatona, Nabi harus pandai, siapapun nabinya, Nabi Isa, Nabi Musa, semua harus pandai. Kedua, bisidqi, harus punya sidik. Apa sidik? Mutabaqatu khabarihim lil waqi',
sesuainya kabar yang disampaikan dengan kenyataan. Ya, apa yang namanya jujur? Jujur ruah, kabar bense kenyataan apa ada. Ya, mau ngocak lain, dia benih jujurnya mana? Bohong. Nabi mengatakan di balik ini ada manusia. Ya betul, ada manusia. Setelah wafat ada kehidupan. Ternyata betul. Jadi Nabi harus punya sifat namanya sidik. Tidak mungkin Nabi itu kidib, bohong. Adapun yang terjadi kepada Nabi Ibrahim itu namanya tauriyah. Tulis. Apa tauriyah? Tauriyah itu boleh digunakan ketika darurat. Tauriyah itu memberi lafaz dengan dua makna. Makna dekat dan makna jauh. Makna dekat dan makna jauh. Dan dia menginginkan salah satunya. Dan si pelafaz, pengucap, menginginkan salah satunya. Ada namanya apa? Tauriyah. Mana dalilnya? Dalam Al-Quran. Man fa'ala hadza bi alihatina. Ketika berhala-berhala dihancurkan sama Nabi Ibrahim, tanya, siapa yang menghancurkan berhala-berhala kami ini? Kata Nabi Ibrahim, bal fa'ala kabiruhum hadza. Yang menghancurkan yang paling besar ini. Dipikir sama orang, karetong lah kan, sisa satu yang paling besar. Oh, berarti saya ini panco maksud saya raja. Ternyata hadza kembali ke saya. Yang menghancurkan yang paling besar daripada berhala siapa? Saya. Gimana untuk darurat seperti itu? Boleh. Boleh. Maka Nabi tidak mungkin berdusta, tidak mungkin iftira, membuat-buat ucapan, tidak mungkin. Sampai Imam Syafi'i ketika zaman waktu itu para ulama disiksa dan meminta untuk menyatakan kalau Al-Quran adalah makhluk, semua ulama menolak dengan keras. Kalau tidak mengatakan Al-Quran makhluk, itu langsung disiksa. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal disiksa, diseret, kemudian disiksa, dipecuti, dipukul. Harus mengatakan, memfatwakan Al-Quran makhluk. Jangan mau Al-Quran mukjizat, Al-Quran kalamullah, bukan buatan. Makhluk itu buatan. Akhirnya datang kepada Imam Syafi'i. Qul ya Syafi'i, annal Qur'ana makhluk. Kata Syafi'i, Al-Quran, ana wa iyyak kullu hadza makhluk. Quran, ana, saya, wa iyyak dan inti, semuanya ini tanang ria, makhluk ciptaan lah kan. Pinternya Imam Syafi'i. Selamat. Tanya murid-muridnya, kok antum bilang makhluk? Ada tauriyah. Boleh, boleh indah darurah. Ya lecek. Dari dimah, Indomaret. Tapi saya disak senone. Di mana? Pepelat. Mau dari dia. Ada indah darurah. Ada sidik. Kemudian tabligh. Apa tabligh? Menyampaikan. Termasuk daripada sifat Nabi dan Rasul, tabligh. Ta'limuhum annas syara'i Allah. Menyampaikan kepada manusia syariat-syariatnya Allah. Liyurshiduhum ila sa'ada fid dunya wal akhirah. Untuk memberi petunjuk kepada umat kehidupan bahagia dunia sampai akhirat. Ada tabligh. Ya. Sampai dikatakan ketika Nabi di beberapa saat, Nabi bersabda tentang masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu. Kemudian Nabi mengatakan, afala uballighukum, bukankah aku sudah menyampaikan risalah ini? Mereka mengatakan, qalu bala, iya sudah wahai Nabi. Terus Nabi mengatakan, Allahumma fashhad. Terus saksikan ya kalau saya sudah tabligh. Ya. Dan ini menjadi dasar dakwah kita. Apa tabligh? Menyampaikan. Kata Allah, ma'alaika illal balagh. Tugasmu wahai Nabi dalam dakwah ini hanya menyampaikan. Hidayah datang dariku. Jadi menyampaikan dia, kudu depak, mun depak ruah ekakan tak ekakan urusan orangnya. Dakwah begitu, nasihat begitu. Boleh gitu, pada depak. Etolak etarema apa jakna. De kita ini lah mikir, oh mondering kok etolak. Nah, kewajibanmu bukan untuk menerima tapi menyampaikan. Paham? Dan itu sifatnya Nabi, apa? Tabligh, menyampaikan apapun resikonya. Iya, penuh resiko. Pertama kali di sawit dikatakan, ayo kumpul ayuhan nas.
Ketika kumpul tanya lagi, apa dalam rangka apa? Hanya pengumuman kalau saya Rasul. Wah, hari ya, hanya menghabiskan waktu. Satu. Kedua disampaikan. Kadang Nabi melihat orangnya ketika butuh kelembutan. Ketika tanya, Nabi saya mau masuk Islam. Terus, tapi saya tidak mau ninggalin zina. Tak apa-apa. Masuk Islam gak ada. Terus, boleh. Syahadat, habis syahadat mau pulang, tanyain. Misalkan nangale ibu neto 4 orang, ya tak narema. Enggak kan? Nah, ya pada. Nah, pada dia orang zina seperti itu. Tidak ada yang mau keluarganya. Nah, itu kan menyampaikan tabligh. Dengan apapun caranya. Kemudian amanah. Ya, amanah. Dan tapi katakan tidaklah perbuatan yang diwajibkan aku sampaikan kecuali sudah aku sampaikan semuanya. Tidak ada. Semua sudah disampaikan, tidak ada yang kitman. Jadi kebalikannya tabligh apa? Kitman, menyembunyikan. Diharamkan keberkahan ilmu apa? Menyimpan ilmu. Kayak ada orang yang tanya, bermah hukum Maria? Siapa yang mau dijawab ya kerja dia tahu salah. Emar yang gua taklim dah. Jangan sampaikan. Dengan cara apapun, mungkin tak pas dia olok gabung kona. Tak pas mungkin telepon. Tapi kitmanul ilmi jangan. Menyimpan ilmu jangan. Karena bukan sifatnya Nabi. Nabi tabligh, kita sebagai umat ini, apalagi para ulama punya ilmu itu, punya sifat seperti Nabi karena al-ulama warathatul. Kemudian yang keempat al-amanah. Sifat amanah. Apa amanah? Ismatuhum zahiran wa batinan minat talabbus. Ismatuhum, apa ismatuhum? Terjaganya, maksumnya mereka zahir batin dari melakukan hal-hal yang sifat tidak terpuji. Ada amanat. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Nabi bilang, apa yang dititipkan oleh orang-orang Mekah, saya kembalikan dulu. Apa boleh gitu? Di orang Mekah itu kan dipukul, dibakar. Sampai orang pertama kali wanita syahid namanya Sumayyah. Ya, yang disiksa sampai diambilkan sama tuannya itu besi, dipangkung sampai panas, sampai mender, pas ditusukkan ke kemaluannya. Meninggal. Itu pertama kali orang syahid. Ya. Belum lagi hartanya dijarah. Ceritanya Dzulbijadain, cuma sisa 2 kain. Terus bagaimana biar dia selamat? Titipkan kepada Nabi. Matoro kanjeng Nabi ini paling berharga. Iya, taruh sama dia. Tuh kan. Ketika Nabi mau hijrah, enggak tahu berapa lama karena ada perintah, apa boleh ke situ Nabi. Amanatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi amanahnya beliau urusan penjagaan. Pernah sekali waktu Sayyidatuna Asma ketika sudah mulai baligh, ya, beliau masuk tanpa pakai kerudung, bahasa kita kerudung. Ketika masuk ke rumah Nabi, faltafatan Nabi, fa'aradun Nabi berpaling. Tak ngabuseki, tak ngolati kancing Nabi. Terus mengatakan, ya Asma, saya nggak ya mula balik, tidak boleh terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini, sambil menuju ini dan ini. Makanya dikatakan aurat yang perempuan yang boleh terlihat ini dan dari hadis Sayyidatuna Asma. Tapi Nabi berpaling. Hada ismatu, belum lagi dijaga. Mulai dari kecil. Ketika main sosa kancaan masih kecil Nabi, tersingkap auratnya. Langsung Allah kirim malaikat Jibril untuk tutup itu cepetan itu auratnya Muhammad itu. Ada ismah, maksumnya Nabi. Nabi mau diajak untuk lihat pertunjukan waktu itu. Ya. Terus Allah tidurkan. Sekali, 2 kali tidurkan. Ismah. Jadi pas ning konser pas tate dong ada ismah ada. Alhamdulillah. Gunus mana saya nggak tahu. Itu ismah. Pernah terjadi kepada anaknya Imamul Haddad Hasan bin Abdullah Sahibur Ratib. Ya cok, musuh haddama. Terus tedung. Dan terjadi berkali-kali. Setiap dia cek tedung nggak ada. Mulai cek ada lah jangan haddama. Tak ada lah malam mah. Hakada
al-amanah. Jadi ada berapa? 4. Pertama, fatona. Berarti kebalikannya fatona apa? Tidak punya ilmu. Al-jahlu. Tak mungkin, wa huwa muhal. Kedua, sidik, kadhib. Nabi punya sifat bohong, nggak mungkin. 3, tabligh, apa? Kitman, menyembunyikan, nggak mungkin. 5, 4, amanah. Kebalikannya, khianah, nggak mungkin. Itu 4 sifat wajib bagi Nabi dan 4 sifat mustahil bagi Nabi. Sudah? Dan banyak ya, bagaimana Nabi jauh daripada khianat yang pernah saya sampaikan ya. Nabi untuk ini saja ya, kode pakai mata tidak berani. Beteklah, tidak boleh karena khianat. Tidak boleh bagi Nabi untuk memiliki khainatal a'yun, mata yang khianat. Dalilnya banyak. Inni lakum rasulun amin. Aku bagi kalian adalah rasul yang amanat. Amin, amanat. Dalil akli sama dalil nakli. Sudah? Yang terakhir wajaizun. Sekarang Nabi juga punya sifat jaiz. Boleh bagi Nabi. Sifat ini boleh dalam diri Nabi. Wajaizun dan boleh fi haqqihim di dalam diri para nabi dan rasul min arodin dari sifat manusiawi. Apa arod? Sifat kemanusiaan. Seperti sifat arod di sini, diantaranya sakit, makan, minum, jual, beli, masuk pasar, menikah, tidur, semuanya. Ya. Sampai dikatakan dalam Al-Qur'an, Nabi seperti apa itu? Wa yamshuna fil aswaq. Kok bisa masuk pasar? Ya benih Nabi itu. Nabi itu di singgasana, itu bukan Nabi, itu raja itu. Ya. Jadi itu sifat boleh bagi Nabi. Nabi sakit, cuman sakitnya tidak membuat manusia lari. Nabi kening korengan, tak mungkin. Ya, karena koreng takut manusia. Nabi kening kusta, naudzubillah, tak mungkin sudah. Maka ada cerita-cerita Israiliyat yang masuk ke pelajaran kita mulai dulu bertahun-tahun. Seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kening penyakit kulit. Sampai namun awudu'a, ya sabuk nyamana cacingnya, olakna awudu terus ya sabuk boleh. Situng. Apakah wudhu itu sudah syariatnya Nabi Ayub? Belum. Dulu syariat itu hanya bertuhan kepada Allah satu-satunya. Ada syariat ya. Sebagian ada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud dengan puasanya. Nabi Ayub ada. Ada puasa Nabi Ayub? Ada. Berarti hanya menyampaikan tauhid. Satu sudah salah. Kedua, mana kecerdasannya? Dia masih olah sabuk ya sabuk boleh. Kan bodoh berarti. Kan iya. Tapi kita go-onggo lambo. Apa? Karena guru. Nah pada go-onggoan dia lambo ya jadi. Dan itu banyak. Ya, itu sudah banyak berepisode-episode. Mulai namanya Ibrahim, Nabi Ibrahim ayahnya penyembah berhala. Syaratnya Nabi itu tidak keluar dari rahim ibu pezina atau ayah penyembah berhala. Itu syaratnya Nabi. Tak mungkin sudah. Tetapi ketika dikatakan abuhum, ayah, kata-kata ab, ya karena itu paman juga dikatakan ayah sebagai ganti. Jadi seperti itu. Terus Nabi Ayub. Nah, Nabi sakitnya apa? Humma. Meriang, demam. Yang mikir. Sampai pingsan. Dari tak kuat Nabi sebelum wafat itu juga boleh. Terus ngocak, ada bu muru Abu Bakar falyusalli bin nas. Kente Abu Bakar seorang imami. Matur Siti Aisyah, ya Rasulullah, inna Abu Bakar rajulun raqiq. Idza qara al-Qur'an ghalabahul buka. Wahai Nabi, Abu Bakar ento tak kuat mau seorang imami. Membaca Al-Qur'an pas nangis, akhirnya batal. Pakun Nabi mengatakan muru Abu Bakar falyusalli bin nas. Ayo, soro Abu Bakar. Jadi ucapan kedua sudah perintah sangat tegas. Muru Abu Bakar. Tulian, soro. Jangan ada alasan. Soro berangkat. Humma. Siapa lagi?
Nabi Yakub yang katanya matanya sampai jadi putih kepi. Maksudnya apa? Buni pas jalan hilang. Bukan. Karena dari banyaknya nangis ketika Nabi Yusufnya hilang. Burung anak kesayangan satu-satunya diangkat menjadi nabi yang diharapkan menjadi keturunannya mewarisi hilang. Kocak mati, kocak ria. Tapi ketika dikabari kemudian kembali penglihatannya. Jadi Nabi boleh menikah sampai dikatakan fa ini di dalam khutbatun nikah itu ini aksyakum lillah wa atqakum lah. Engkau paling takut Allah. Paling takwa ke Allah. Lakinni asum wa usolli. Engkau puasa bejeng. Wa arku tedung. Wa tazawwajun nisa abini. Ada pada seperti manusia. Kul innama ana basyarum mithlukum. Engkau ada pada musuh menangkapi. Tapi yuha ilayya. Cuman bedanya apa? Diberi wahyu. Meskipun secara jasa dia beda. Cuman maksudnya ada sifat-sifat Nabi yang boleh. Terus tidurnya Nabi. Bi'ayunihim dengan mata tanpa hati. Dengan hati tanpa mata. Ya. Kemudian diantaranya juga Nabi, maaf, apakah Nabi juga keluar mani? Keluar mani. Cuman karena mungkin hubungan, tidak karena mimpi basah. Nah, setan aja menjauh dari bayangan Umar, apalagi nabinya Umar. Nah iya. Apalagi nabinya sama Sayyidina Umar saja. Bayangannya setan takut, apa boleh Rasulullah? Ditambah takut. Adapun yang lainnya seperti Nabi Juzam, lepra, boros, kusta, somam, tuli, ama, buta, bakam, bisu, syalal, cacat, aroj, pincang, aur, picek, fa mustahilatun alaihim mustahil. Engkau mimpi, Nabi lepas buta. Ya bak nasi buta, nasi pati Nabi ada si buta. Ada hati Nabi benar buta, tapi kan Nabinya tetap. Bahkan dikatakan Nabi Syuaib katanya dorir. Apa dorir? Picek. Terus, la aslalahu. Tidak berdasar seperti itu. Yakub, wisawah wazalat. Ya, matanya putih. Tak ada. Agzubatun la muhalata. Semua pendustaan. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Dan tidaklah kami mengutus Rasul sebelummu, wahai Muhammad, illa annahum la ya'kuluna ta'am. Kecuali mereka makan makanan. Wa yamshuna fil aswaq. Dia jalan di pasar seperti biasa. Disebutkan walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Mereka ada yang nikah, punya keturunan, ini seperti kita. Itu sifat jaiz bagi para anbiya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Nabi Syuaib menangis sampai Nabi Yakub. Itu tidak buta. Itu sih fartadda dikembalikan dalam keadaan bisa melihat. Ada yang mengatakan sampai buta, tapi bukan buta dari sisi lahir. Berarti terkena penyakit kan begitu. Tapi tidak membuat lari kalau memang riwayatnya Nabi Yakub buta. Tapi ulama yang lain mengatakan tidak buta. Tapi karena banyaknya nangis sampai seakan-akan buta. Karena kita memberi sifat sedikit kurang mulia kepada Nabi, itu nggak boleh. Apalagi mengatakan ayahnya Nabi di neraka. Oh jangan. Ya. Menangis ketika membaca Al-Quran di dalam sholat. Selama tidak yadhar harfa ini, tampak dua huruf, tidak ada masalah. Kalau hebatan berapa huruf itu? Tulis saja, tulis. Saya di Hadramut, badannya mana? Sholat Umar baca Quran kan setiap hari 2 juz. Ayat-ayat azab, dia mau nangis, mau teriak. Dia takut nangis. Kalau nangis batal. Karena betul. Kalau kita cermati bagaimana kok bisa nangis?
Kalau kita bisa cermati tafsirnya bumarengis. Iya, di sakoni itu. Allah membahasakan bagaimana sastra Arab. Contohnya, wa ta'aman dza ghussatin wa adzaban alima. Di antara adab-adab di neraka adalah ta'aman dza ghussah. Makanan saya cekak ke dia. Kalau tak bisa, kalau tak bisa. Cekak. Kita tak usah cekak ke dia. Boleh lihat saya lihat aman, tak nyaman. Kan iya. Ini tak ganggu dah. Pas baru mana dia. Ya. Fa yasrabuna alaihim minal hamim fasyaribuna syurbal him. Mereka akan diberi minum dengan air neraka dan cara minumnya seperti onta, kehausan. Dengan sendirinya. Ini mah aing celep sehingga itu kan ya. Allah sifatnya seperti itu. Akhirnya takut yang terjadi. Pas ketika tepak lagi intim-intimnya sama Allah, baca surat itu nangis. Yakhiruna lil adqani sujada wa yaziduhum khusyu'a. Tersungkur nangis. Ya Allah, takut banget. Siapa saya takut ke Allah? Orang yang tengki iman nah. Ya aro saya tak apa jangan beni tak takut ke Allah. Tak beri rasa takut kan Allah. Semakin jauh semakin tak takut. Ini itu iman tak takut. Lah kan tak takut. Siapa saya takut? Yang imannya bertambah. Tambah ngaji tambah takut, tambah ngaji tambah nyemak tambah takut. Arwah tambah mundur tambah tak takut. Belum lagi. Dan Allah juga mensifati di dalam tafsirnya itu keindahan surga serinci seperti ini. Contohnya dalam Yasin. Apa? Al-yauma fi syughulin fakihun apa? Ayatnya itu. Al-yauma yuk coba buka Al-Qur'an itu. Illa lama. Ya, Min. Afwan Habibana, iya soalnya tadi masih di jalan juga ya. Al-Fakir punya pertanyaan Habib tentang Nabi Muhammad yang ummi katanya Habib. Umminya itu gimana maksudnya Habib? Afwan Habibana. Ya. Rasulullah SAW adalah ummi. Ummi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dan itu bukan kekurangan Nabi, tapi kelebihan. Kalau Nabi itu tidak ummi, Nabi itu bisa baca, bisa tulis, maka Al-Quran akan disangka buatan Nabi Muhammad. Tapi umminya Nabi tentunya punya hikmah di balik itu yang sangat besar. Adapun ucapan Jibril ketika pertama kali memberi wahyu, Iqra ya Muhammad, baca Muhammad, ma'a Nabi Qori, saya bukan pembaca. Bukan menunjukkan Nabi tidak bisa baca. Tapi tafsirnya mengatakan, apa yang mau saya baca? Kita beri Quran, tak beri apa? Apa kok baca apa ya? Ibnu Umar mentafsiri seperti itu. Ma'a Nabi Qori, isma takra. Kok baca apa? Tidak ada syasha, layar atau apa ada. Bukan maknanya ma'a Nabi Qori itu saya tidak bisa baca. Bukan. Nabi tidak buta huruf. Ya. Tapi Nabi semuanya itu adalah hikmah dari Allah. Nabi ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ini bahasa kasar kita. Nabi juga tidak bisa membuat syair. Kenapa? Hikmah. Kalau bisa buat syair, paling bagusnya syair, maka Al-Quran berarti buatannya Nabi. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tidak ajarkan kepada Muhammad syair dan kami tidak ingin. Pernah Sayyidina Abu Bakar mengajarkan kepada Nabi membacakan syair. Tak langsung diulang sama Nabi. Makanya Nabi fatona loh. Derma, tabulik. Iya, kata-kata saya terakhir seperti ada Nabi. Diulang boleh Sayyidina Abu Bakar. Diucapkan lagi sama Nabi, tabulik boleh. Wa ma yanbaghi lah. Engkau tak tahu. Debuna Allah, Nabi bisa syair. Sedangkan Nabi fatona. Sifat ucapan Nabi jawami'ul kalim. Sifat kalam sekarang bisa yang 200 tahun kemudian. Ya. Contohnya di antara sifatnya ucapan Nabi. Nabi mengatakan begini. Apa Bilal? Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yaktubu faqat lagaut. Idza qulta, jika kau mengatakan di sahibika kepada temanmu, ansit wal imamu yaktubu, imam lagi khutbah, faqat lagaut. Maka kau tidak punya pahala Jumat.
Berarti siapa yang berhak menjadi imam? Ya khutib. Wal imamu yakhtubu. Imam ruas ya khutbah gila. Jadi saya berhak menjadi imam siapa? Ya khutib. Misalkan deki imam lain khutib lain, itu hukumnya makruh. Kenapa? Nabi sudah mengisyaratkan. Nah, beda Nabi kalau bilang wal khatibu yakhtubu, sedangkan khutib berkhutbah, tepat itu. Tapi sifat kalamnya Nabi, wal imamu yakhtubu, sepekal teti imam pun lagi berkhutbah, itu kalamnya Nabi, mencakup semuanya. Ada lagi? Jadi tidak ada sifat kesempurnaan, tidak ada sifat kekurangan dari dalam diri para nabi, apalagi sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Soal? Di luar ini. Ya. Mengenai puasa sunnah. Puasa sunnah yang menurut anak dampaknya kurang bagus. Contohnya? Contohnya hari buka itu kita sakit. Apa oleh anaknya ramai suruh siap puasa? Nah, begini. Ibadah itu kebun Allah Ta'ala, wattaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya, artinya takwalah kepada Allah secara maksimal. Ya. Yang kedua, ayat yang lain, wattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah semampu kalian. Ini kan berbeda. Karena kalau suruh maksimal, sakya jangan sama mampu. Nah, baru masih tepat. Oh, ternyata yang haqqa tuqatih, yang sebetul maksimal itu untuk menjauhi maksiat. Tapi semampunya untuk urusan ibadah. Itu untuk urusan ibadah itu semampu kalian. Kalian tidak mampu, tidak usah. Ketika ada mudarat di situ, maka tidak boleh melaksanakan ibadah. La dharara wa la dirara. Jangan membahayakan orang dan jangan mengambil bahaya. Contohnya, beda orang yang di penyakit tahunya tinggaing. Dia mau tidak mau wudu. Dia tidak untuk sholat. Gak bisa, dokter bilang jangan. Dia bikin ngalarkar. Terus gimana? Gak bisa, harus wudhu. Ada tayamum kok. Oh, misalkan tak nyaman mau tak puasa, ada amalan yang pahalanya seperti puasa. Tak bisa haji. Wow. Ada hadis, sampian berangkat dari Romana, berangkat ke masjid, sholat sampai di masjid tak boleh sampai isyraq pejeng duha, padahal berangkat haji taman, sempurna. Abah dah tak mampu. Suruh daftar bertahun-tahun belum tahun ngantos. Ini sebagai badal. Hah? Ya. Dulu pernah ada teman memberikan pertanyaan kepada saya, Habib. Sampai sekarang, tapi saya tanya balik juga agak ada jawaban terkait dengan 4 sifat yang dimiliki oleh para nabi. Salah satunya Nabi Adam alaihissalam, tentang yang buah hundi, yang melanggar. Artinya kalau bahasa orang awamnya melanggar, yang harusnya dilarang tapi tetap dilakukan. Itu bagaimana? Ya. Setiap perbuatan para nabi dan kita, ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Semua yang terjadi kepada Nabi Adam adalah murni dari Allah. Tidak dianggap pelanggaran oleh Allah. Kenapa? Karena memang takdirnya nanti manusia akan diturunkan. Iya. Jadi, setung. Saya tanya ke pihak saya hadir ini. Situ enggak maksiat? Tidak. Ada. Boleh tidak maksiat? Secara fitrah? Tidak mau. Kenapa kok Pak maksiat? Ada hikmah di balik itu. Kalau lupa Allah maksiat. Oh, di antara hikmahnya. Pak Peter, kalau kita bukan nabi, udah dosa ya. Itu hikmah. Ya. Coba Nabi Adam tidak makan buah khuldi, kapi bude surga. Tak nasapa. Ini pikir nabek nah. Kan iya. Oh, kapi nyaman tang area kapi lah. Ada demo boy. Ada yang butuh kan. Semua sudah ada skenario. Tak nasihat ulama, kita hidup di dunia ini. Intinya
hanya menjalankan takdir yang sudah ditulis. Ada lain. Tulisan nama mereka pi, dari pengerjaannya. Kumpul mereka pi desain. Dari saya lagu atau kang. Tak kalau dari kumpul itu sudah. Nabi Adam juga begitu. Kalau pelanggaran, tidak ada pelanggaran. Hanya bahasa kita. Ya, hanya bahasa kita dikatakan itu pelanggaran. Pada Nabi Nuh alaihissalam, namanya bukan Nuh itu. Saya pernah ngiting dari Ustaz Muhsin Hinduan. Dari Nahayanuhu artinya meratap. Atau meratap. Nangis sambil tua itu namanya meratap. Namanya siapa? Cuman dijadikan Nuh, orang yang meratap gara-gara bermaksiat. Allah 40 tahun atau tak terima. Hakikatnya tidak maksiat. Masa gara-gara nggak berzeki bode patek pincang. Pas aku lihat ya, belum patek rasalah hewan yang najis pincang, wala ada kena sekali. Masa maksiat itu? Tidak terucap hati. Nabi yang mengatakan tidak ditulis sampai keluar ucapan. Mungkin gerakan-gerakan ada masalah. Nah, hanya bahasa kita melanggar. Besok kita akan bahas bagaimana ismahnya. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Bagaimana maksumnya Nabi. Sudah? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah Allah subhanahu wa ta'ala al-ilman nafi' wal amal al-khalis al-maqbul wa husna at-ta'lim wa ad-dalala al-huda wa yasur bidzalika al-nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi walidina wa masyayikhina wa dhawil huquq alaina wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam